Oke, selamat pagi semua teman-teman. Kita mau jalan lagi kali ini. Gua mau camping sama anak-anak santri. Mereka udah berangkat duluan pakai mobil ya, karena gua pengen bikin video motoran. Jadi ya gua pisah, gua pakai motor. Hari ini kita mau ke tempat wisata baru di Kota Bogor, di Bogor Barat. Spesifiknya di wisata Lembur Anyar, tempat camping ground yang lumayan representatif kalau mau buat bikin acara kelompok kayak gini ya. Ya mudah-mudahan gua doain semuanya sekarang lagi pada sehat ya. Yang sakit segera diberikan kesembuhan sama Allah, yang lagi dalam kesulitan finansial semoga Allah berikan kemudahan penyelesaian dan dilancarkan serta dimudahkan rezekinya. Yuk, mudah-mudahan perjalanan ini bisa sedikit menghibur buat teman-teman semua yang rindu dan kangen sama touring virtual kita. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 ya. Bogor Selatan saat ini sedang dalam keadaan mendung, tadi sempat hujan. Mudah-mudahan sih nanti di tempat atau di lokasi campingnya nggak hujan ya, karena akan sedikit repot kalau kita camping dalam keadaan hujan terus-menerus. Gua pernah ngalamin itu ketika camping hujan terus-menerus, aduh nggak bisa ngapa-ngapain. Kali ini dalam rangka rihlah, artinya beristirahat lah ya, perjalanan. Mereka para santri yang sudah kelelahan ya, burn out otaknya menghafal Al-Quran, sekarang sedang kita kasih hiburan. Biasanya gue lakukan ini bersama para santri itu biasanya per 3 bulan sekali. Cuman kali ini kebetulan kita baru punya rezekinya, jadinya ya mungkin baru bisa sekarang setelah 6 bulan ya. Ya lihat ya, pada gak sabar, belum lampu hijau udah pada di depan semua. Contoh yang nggak baik dalam berkendara ya, hal kayak gitu itu bikin kemacetan tambah parah biasanya. Ya, ketidaksabaran kita, ketidakdisiplinan kita tidak menguntungkan bagi orang lain. Boleh jadi menguntungkan bagi kita, tapi nggak bagi orang lain. Jadi teman-teman para bikers, kalau bisa kita hindari ya, jangan sampai tidak disiplin pada peraturan lalu lintas ya, menunjukkan bahwa kita orang yang peduli dengan orang lain. Ini sekarang lagi ada di BTM Mall sebelah kiri ini, tempat banyak kongkow. Tempat banyak kongkownya orang-orang anak muda Kota Bogor, salah satunya. Di sini salah satu mall yang menurut gua cukup paling bertahan di antara mall-mall lain di Kota Bogor ya. Tenan-tenannya juga masih cukup banyak dan terlihat survive. Dulunya BTM Mall itu adalah bioskop dan pasar ya. Jadi ada bioskop kelas merakyat lah ya. Filmnya dulu kebanyakan itu film-film Indonesia yang ya you know lah, unsur-unsurnya keseksian dan lain-lain gitu. Oke, sebetulnya kita bisa belok kiri, tapi kita ikutin map aja, nggak apa-apa. Biasanya map nyari jalan yang lebih efisien, lebih cepat gitu. Jadi kita nanti di tempat sana kita akan belok kiri. Oke, sebelah kanan ini adalah Kebun Raya Bogor. Sekarang trotoarnya sudah diperbesar sehingga banyak orang menggunakannya untuk lari pagi mengelilingi Kebun Raya dan Istana Presiden. Ya cukup menarik untuk jogging mengelilingi Kebun Raya dan Istana Presiden, khususnya nah ini di bagian Istana Presiden ya, karena
kalau lo perhatikan, kita bisa lihat apa namanya rusa-rusa ya yang begitu banyak berkeliaran di halamannya. Memang sengaja dipelihara seperti itu. Nah, kita ada di gedung DPRD ya, di sini sebelah kanan gedung DPRD ya, pemerintahan. Nah, ini di depan kita yang ada jembatan itu connecting sama yang namanya stasiun Bogor. Nah, itu stasiun Bogor, dan sebelah kanan kita ini ada alun-alun Kota Bogor. Oke. Di sini gaya arsitekturnya masih ada beberapa yang menggunakan style European seperti itu. Seru ya. Mudah-mudahan santri nggak lupa bawain tenda buat gua, karena urusan tenda semuanya karena kita bawa lumayan banyak. Kita bawa 10 tenda, jadi satu tenda isi kapasitas 4 orang ya. Jadi ya kita taruh di mobil. Yang gua bawa di sini ya spanduk, lalu perlengkapan kelistrikan, peralatan dokumentasi dan lain-lain. Ya, setiap kali gue bikin acara sama pondok pesantren, memang bagian gue adalah di dokumentasi. Mudah-mudahan ini nggak terus hujannya ya, sehingga bisa bikin video perjalanannya yang enak gitu kan. Kalau lensanya kena air kan jadi nggak enak ya kita ngelihatnya. Dan ini sengaja gua pakai slip screen, artinya gua nggak perhatikan terus untuk kamera di belakang action camnya, layar. Jadi gua sebetulnya nggak bisa kontrol apakah ada butiran air di kameranya atau enggak. Tapi nanti kita akan cek secara berkala ya. Mudah-mudahan nggak ada air lagi. Nah, di sini kita belok kanan ya. Kalau belok ke kiri itu ke Ciomas ya. Sebetulnya ke belok ke kiri juga banyak tempat-tempat camping ground dan lain-lain. Tapi kali ini kita belok kanan. Dan di sini ini salah satu titik kemacetan di Kota Bogor. Ampun. Sebelah kanan tuh nanti di depan tuh ada pasar ya, ada sekolah dan lain-lain. Kebetulan anak gua juga kalau sekolah lewat sini. Terus betul lihat kepadatannya lumayan ya di sini, padahal ini hari libur. Lu bisa bayangin setiap paginya ketika hari aktif sekolah, lu macetnya kayak gimana loh. Kayak gini. Di sini juga banyak kalau sudah menjelang malam ya, mulai dari sore hari. Di sini banyak tempat-tempat makan ya. Jadi nggak aneh sih ada kemacetan seperti apa di sini. Sebelah kanan kita ini ada Gundaling. Gundaling ini gedungnya besar ya. Gundaling ini sama di depan juga itu Gundaling. Hebat ya, sudah punya 3 gedung di area sini, kalau nggak salah 2 atau 3. Lalu ada juga di tempat lain Gundaling. Jadi luar biasa bisnisnya, dan memang bisa diandalkan untuk cetakan. Kita lihat bagus, dan itu sudah jadi langganannya kita. Setiap kali bikin acara kita selalu bikin atau nyetak baik itu banner, spanduk biasa, buklet ataupun lainnya ya di situ ya. Keunggulannya harganya tidak terlalu mahal, akan tetapi secara kualitas oke punya lah ya. Oke punya. Dia memang investasi di alatnya lumayan besar ya. Jadi nggak aneh kalau hasil cetakan yang bagus. Dan untuk pelayanannya serasanya gua itu ya, itu komunikatif banget, seru lah ya. Jadi kita nyaman ketika kita berkomunikasi sama mereka. Lalu kadang
ketika kita kesulitan untuk desain, mereka bantu. Sometimes mereka nggak charge kita untuk biaya desain ya, tapi kadang tergantung sih ya. Kalau from scratch gitu dari awal banget ya mungkin kena ya, kena biaya charge. Kalau salah 20 atau 25 ribu gitu, gue lupa. Gua kadang nggak habis pikir ya lihat anak santri, kita mau ke gunung, mau apa namanya, mau camping tapi dandanannya udah pakai sepatu dan kayak mau ke mall bro, kayak mau ke tempat wisata apa gitu. Padahal sayang ya kalau kita apa namanya, kalau kita rapi-rapi banget ya, apalagi di musim hujan kayak gini. Aduh, gua aja malas pakai sepatu kalau udah begini kan, hujan. Belum apa-apa udah kotor kan. Nah, gua pakai sandal jepit noh. Mana jaraknya nggak jauh sih. Secara perkiraan tadi itu cuma 23 km, 32 km. Sebelumnya gua kerja daerah sini juga. Nah, sekarang gua jadi pengangguran dan sedang ngebangun usaha angkringan. Buat kalian yang main ke daerah Bogor Selatan bisa mampir ke angkringan gua. Angkringan gua di Bogor Selatan dekat Aston Hotel dan dekat dengan Pajajaran Suites and Resorts ya, Hotel and Resort. Itu di sekitar perumahan Bogor Nirwana Residence. Gua buka dari hari Senin sampai hari Minggu. Senin sampai Jumat gua buka mulai dari jam sore sih, dari jam 5, namanya angkringan ya. Dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Sedangkan kalau hari Sabtu dan Minggu gua mulai buka dari jam pagi, jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Setelah itu tutup, lalu buka lagi seperti biasa jam 5 sore sampai jam 11 malam. Oke teman-teman, kita sekarang ada di Dramaga ya, sebelah kanan kita ini, yang mulai setelah bank ini, itu sudah kawasan IPB, Institut Pertanian Bogor ya. Luas banget, dia punya dia punya lahan. Dan di sini pun sebagai salah satu titik kemacetan. Aduh, gue paling gak suka di belakang motor itu, mereka seringkali air cipratannya itu kan ke kita ya. Nah, ini nanti the main entrance of IPB itu ada di sini, di depan ini. Nah, itu ada lampu isyarat. Nah, itu belok kanan masuk ke IPB. Ini main entrance-nya ya, teman-teman. Kita tetap lurus, masih sejauh 8,5 km lagi kira-kira. Wow, gua nggak nyangka ternyata udah jauh tertinggal gua oleh rombongan santri ini. Gua pikir bakal macet, jadi ketika gua bawa motor kemungkinan besar gua bisa menyusul mereka in no time. Artinya dalam waktu dekat gua udah langsung bisa menyusul mereka, tapi ternyata enggak ya. Lumayan lancar berarti ya. Apa jangan-jangan gua salah ambil jalur ya dibandingkan mereka? Tapi enggak sih, mereka bilang lewat Dramaga. Jadi ya unos, kita lihat aja. Tadinya rencana kita itu mau ke pantai bro, bawa anak-anak santri ini. Tapi kemarin itu kalau dari Bogor ya, kalau mau ke pantai itu paling cepat itu yang paling dekat itu sekitar 3,5 jam, 4 jam.
Dan kemarin kita ada satu pantai yang ingin kita datangin sebetulnya, tapi setelah kita cek perjalanannya hampir 5 jam. Karena kita nggak pernah ke pantai selama ini, karena anak penghafal Al-Quran harus kita jaga hafalannya, jadi kita agak menutup kemungkinan untuk mereka bertemu, matanya melihat wanita-wanita yang membuka aurat sebetulnya. Jadi kita nggak pernah tuh main ke pantai gitu kan. Nah, tadinya rencananya mereka sudah mau lulus, mereka sudah pasti berhadapan dengan masyarakat, dan suatu saat ketika mereka berkeluarga pasti ya juga mereka main ke pantai kan. Jadi ya kita nilai mereka harusnya sudah cukup dewasa untuk bisa menyaring semuanya. Jadi gua kagok nih mau ngambil dari kiri atau dari kiri ambil dah. Jangan diikutin ya bro, bahaya itu. Udah kagok tadi. Oke, nggak nyampe-nyampe ini, nggak ketemu-temu sama tim nih, gimana ini? Tinggalan jauh banget. Aduh, hoi 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 hoi. Beginilah bro kemacetannya. Kok jauh banget ya, gua nggak ketemu-temu ya. Gue jadi merasa ditinggalkan banget ini. Oke, ini mobil. Cakep. Oke, kita masih 13 km dari target sasaran. Gila, jauh banget gua ini ketinggalannya, bro. Wow, jalannya lumayan berantakan ini. Setelah sampai sini, ini kita udah di daerah Pamijahan ya, masuk ke jalur Pamijahan. Seperti lo lihat jalannya wadidau kayak gini. Mudah-mudahan sih nggak terlalu panjang ya jalan seperti ininya. Mudah-mudahan mulus lagi kayak tadi kan, sepanjang jalan kita mulus banget jalannya. Nggak nggak ada lubang-lubang parah seperti barusan gitu. Nah ini udah lumayan. Kayaknya mau camping nih. Gede banget itunya, carrier-nya bro. Ujuk dah. Itu lengkap banget kayaknya itu 2 matras, 1 carrier ya. Keren tuh, di udah dikasih itu segala, raincoat mantap, rain cover. Selamat datang di Desa Cimayang. Kita masuk di Desa Cimayang bro. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita baru lewatin sebelah kiri tadi ada kuburan ya. Oh iya, buat kalian yang kebetulan nanti touring misalnya gitu ya, yang ada di tujuan Bogor, cari tempat menginap yang murah, kalian bisa loh nginap di tempat gua. Ada kamar-kamar, sebetulnya sih mau gua jadiin kosan ya, tapi selama belum ada yang ngisi ya dipersilahkan buat mau nyewa kamarnya. Nggak mahal sih, cuman 90.000 per 1 malam, cuman nggak pakai AC, kamar mandi di dalam. Lalu tentunya sudah ada ranjang, sudah ada kasur dan bantal ya. Free wifi gitu. Dapat sarapan nggak sih. Nah malamnya gitu, kalau kalian nggak ada kegiatan, kalian bisa nongkrong di kalian bisa nongkrong di angkringannya gua. Kita bisa sambil sharing-sharing lah perjalanan kalian semua selama ini bawa motor udah kemana aja gitu. Kalau kalian ada video YouTube-nya, gua bisa nonton karena di sana ada TV. Rombongan gua ketemu juga akhirnya. Oke, ini rombongan gua nih. Wah, hoi. Akhirnya ketemu juga bro.
Kita depan. Sip. Oke. Kawannya apa kabut ya, berkabut. Asik nih. Gua suka kondisi kayak gitu. Man. Seru banget nih. Oh, kabutnya bro, asik banget tuh kabutnya. Seru. Gua suka dengan udara-udara kayak gini nih. Sudah mulai terasa perubahan suhu udaranya bro. Lumayan lah ya, nggak drastis nggak, tapi ya udah terasa sedikit berubah sih. Ini kita ke kanan. Oke, oh iya. Kita ke kanan sini. Sekarang jadi kebalikannya ya. Para santri yang tertinggal, tapi nggak jauh sih ketinggalannya. Rest area, ada rest area juga ternyata di sini. Oh, tempat makan banyak. Ada kios sayur. Oh, jadi semacam pasar ya, buat pasar dadakan. Selamat datang di Desa Gunung Picung. Wah, kita di Desa Gunung Picung, brother. Seperti lo lihat ini agak berkabut ya. Wah, gua paling seneng. Apalagi kalau kabutnya tuh sampai tebel banget. Gua seneng banget jalan udah kayak gitu. Kayak kemarin gua pulang dari Cianjur Selatan itu, lewat puncak itu. Seru banget ya. Apa namanya, kabutnya tebel gitu. Ya berbahaya tapi itu syahdu gitu menurut gua. Kita masih lurus ya. Oke, kita masih lurus. Ini sebetulnya jalanannya nanjak ya dari tadi, cuman ya elevasinya tidak curam gitu, jadi tidak terlihat seperti sedang nanjak. Sebetulnya dari tadi ini nanjak jalanannya, nanjak halus kayak tepung. Indomaret banyak bro, aman. Tadi gua pagi-pagi ngambil duit dulu ke ATM buat bensin mobil-mobil yang ngangkutin itu. Kita ke arah kanan bro, Bukit Bena ke Putih. Ini kalau Putih Mountain Resort itu berarti ini tembusnya nanti bisa ke Gunung Bundar bro. Ini bisa ke Gunung Bundar. Desa Gunung Sari Mandiri. Desa atau dusun? Kita ambil ke kiri, jangan ke kanan. Ini sudah bagian desa yang agak pusatnya kayaknya ya. Kalau kita lihat di sini ada kantor kepala desa Gunung Sari. Oh, di sini Gunung Sari, bro. Kecamatan Pamijahan, Gunung Sari ini. Oke. Estimasi kita tiba dalam 10 menit lagi ya. Kabupaten Bogor, kantor kecamatan. Kantor kecamatannya di sini, bro. Kecamatan Pamijahan. Dan dalam rencananya pengusulan di pemerintahan itu nanti Bogor itu akan jadi provinsi tersendiri terpisah dari Jawa Barat bro. Jadi nanti ada yang namanya Provinsi Bogor Raya. Itu masuk di dalamnya Cianjur, Cipanas, kalau nggak salah ya, Cianjur, Cipanas, Sukabumi. Tuh kalau nggak salah dia masuk ke Bogor Raya. Depok apa masuk atau enggak? Gue lupa ya. Tapi artinya asik sih. Jadi kalau buat gua gitu, jadi ngurus tarik berkas itu berarti udah gak ke Bandung lagi ya, di Bogor aja. Buat gua orang Bogor ya gua happy aja. Oh, jalanannya di sini udah mulai rusak lagi bro. Ya. Kita lewatin dah.
Ini sekarang gua matiin HSTC-nya ya. Jadi kadang menurut gua HSTC itu memang itu fitur safety ya dari Honda, tapi kadang gua rasakan itu justru menghambat gua apalagi kalau gua boncengan gitu. Kadang ketika gua butuh ngegas itu dia nahan. Sekarang itu entah karena rusak atau gimana ya, tapi yang gua rasain kemarin tuh waktu gua ke Lembang itu karena gua penginapan gua di tempat yang tinggi banget kemarin itu. Jadi ketika gua boncengan sama bini gua itu ya di jalan-jalan yang kayak rusak gini itu ketika gua ngegas itu malah malah boyok gitu. Aduh, kayak gimana lah. Tapi setelah gua matikan itu malah enak. Jadi sekarang gua sering gua matiin ya. Jadi nggak aneh sih, gua baru nyadar ya. Selama ini gua lihat di YouTube gitu banyak banget orang apa namanya suka matiin HSTC-nya. Gua awalnya nggak nangkap kenapa itu satu fitur yang justru bagus kok malah dimatiin. Ternyata secara pengalaman gua kemarin sih, kalau gua nggak ke Bandung tuh mungkin gua nggak tahu ya, nggak ngerasain itu gitu. Jadi setelah gua rasakan, aduh ternyata nggak asik banget bro. Kemana sih? Tapi sebelum-sebelumnya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Mungkin perjalanan kemarin itu bikin rusak mungkin ya, gua nggak tahu. Dan mudah-mudahan nanti kalaupun misalnya harus diperbaiki, harus ganti sensornya dan lain-lain, aduh mudah-mudahan nggak mahal deh, gue belum cek sih. Jalanannya seperti lo lihat bro, kayak gini. Oke, aduh. Kopi tubing itu ke kanan. Kita nggak ke situ, kita ke kiri. Lurus tuh kopi tubing ke sana, jalanannya rusak banget. Waktu gua ke sana sama teman gua survei buat apa namanya? Survei buat acara klub gitu ya. Nah, itu nggak nggak oke gitu. Nggak oke secara kapasitas sih. Kalau tempatnya oke. Kopi tebing asik itu buat nongkrong, buat ya buat apapun itu, acara-acara kumpul gitu itu oke banget. Cuman sayang kapasitas. Kapasitas. Ya ini sih. Oh, gua pernah ke sini bro. Kenapa? Orang kita mau ke kanan kok pakai ditanya kenapa sih pak? Jadi kemarin tuh gue sempat survei tempat ini buat acara klub. Jadi habis dari kopi tabing itu gue kesini cari. Dan ternyata ini akhirnya dipakai sama asik pemandangannya ya. Seru loh. Bro, seru banget bro. Tempatnya. Gue suka pemandangan kayak gini bro. Disewakan. Oh, ada villa bro, disewakan. Asik ya, lihat kayak gini. Oh. Makin berkabut bro. Wih, tanjakannya ajib bro. Asik banget ini. Seru berkabut kayak gini, ajib. Cuman ini kalau malam mau keluar itu lumayan jauh ya. Mau beli sesuatu tuh lumayan jauh. Anak-anak santri udah pada minta handphone aja dari kemarin pengen ngecas. Karena biasanya
Kita nggak ngasih mereka handphone ketika mau liburan kayak gini. Ah, ada orang. Dari Pondok Pesantren Darul Quran Wal Hadis, Pak, udah booking 20 orang. Iya. Ya, makasih. Oke, kita sudah lewatin. Cuma gua nggak tahu kemana ini untuk. Ada kolam renangnya, bro. Seru itu, ada tempat air masuk ke sana. Nggak tahu rame ini. Asik. Nah, sayangnya airnya itu nggak jernih ya. Sayangnya airnya nggak jernih. Tapi masih layak untuk dimanfaatkan. Kita apa namanya? Kita main-main. Berkabut, bro. Kang. Berkabut. Itu ada trekking apa namanya? Trekking di atas sawah ya. Jadi buat kalau teman-teman mau jalan di pagi hari, ini menyenangkan lah. Ini betul-betul deh kalau dia pakai sistem penjernihan air dari atas. Wah, ini akan keren banget ya. Itu di bawah sana ada deck itu buat, tentunya itu pasti buat apa namanya? Buat tenda ya. Cuman biasanya kita harus nyewa lagi tuh kalau deck kayak gitu. Itu ada yang apa namanya? Semenan, ada yang dia modelannya kayu kayak gitu. Itu. Lihat orang-orang pada seneng apa namanya? Main-main air. Coba kita maju ke depan deh ya dikit ya. Jujur gua masih belum tahu ini area campingnya sebelah mana. Coba aja kita so tahu dulu ke atas lah ya. Ada resto. Punten Pak, mau nanya. Tempat campingnya situ Pak ya? Ya, di lapangan. Motor mah tetap harus di sini ya? Bisa dibawa ke lapangan. Bisa dibawa ke lapangan? Alhamdulillah. Ada motor. Kenapa? Di bawah ada. Oh, ada ya? Ada. Oke. Saya dari Pondok Pesantren Darul Quran Wal Hadis udah booking. Rombongan ya? Ya, rombongan. Boleh ke situ ya? Oke, makasih Pak ya. Oh ya. Ya, makasih Pak. Lewat bawah situ Pak ya? Ya, ya. Ya, ya, makasih Pak. Oh, asik bro. Kita bisa moto camping sini. Motor bisa masuk ke area camping bro. Mantap kali. Kemarin gue sempat lihat juga sih ada mobil yang bisa masuk sini. Oh iya nih, jalan mobilnya ada. Gue parkir sini ya. Soalnya ada pengerasnya nih. Cakep bro. Hujan wanya banyak. Cerah ya.
Ini spot buat foto ala-ala, bro. Kalau ini lagi nggak ada kabutnya, kelihatannya ini persawahan. Wah, asik, bro. Ini buat foto sini ajib ya, kayaknya. Kayaknya mereka sedang mau nambah kawasan ya untuk camping area sepertinya. Jadi banyak glampingnya juga. Mungkin kita nggak bisa terlalu nyepi ya, karena kelihatannya ada musik di sana. Ada musik. Jadi mereka juga menyewakan tenda yang mereka pakai tenda. Ini tendanya persis seperti apa yang kami punya, yang kami bawa sekarang ya. Itu dia jadi pakai matras. Jadi satu tenda itu ada isi 2 matras itu kelihatannya. Biasanya sih rata-rata mungkin sekitar 350 sampai 400 per satu tenda ya. Isi bisa buat 4 orang. Tapi kalau kita tenda sebesar itu kita nggak isi sampai 4 orang karena 3 orang aja kerasanya udah gerah gitu. Jadi nggak bisa sampai 4. Nih pasukan. Wih, datang. Oke, bro. Datang rombongannya kita. Catatan listriknya di mana ya? Ya, ini bukan bagian dari rombongan kita ini. Rombongannya 1 mobil, 2 mobil, sama 1 lagi belum sampai. Karimun ceper katanya. Mendingan sebelah sini aja tendanya. Tendanya sebelah sini aja. Itu basah. Terlalu basah. Kebetulan kalau udah di lapangan kita jadi jenderalnya. Ini kalau tanah kayak gini enak buat diriin tenda karena dia nggak terlalu basah. Kalau kayak gitu kan nanti terlalu banyak air ya. Jadi kalau kita pakai tanah yang kayak gini, ini resiko untuk lembab di bagian bawahnya itu kecil. Maka kita pilih bisang tenda sini aja, sekitar 1, 2, 3. Resikonya kita memang mungkin akan keberisikan kalau ada orang-orang di sini. Tapi ya nggak apa-apa. Daripada kita resiko basah di sana, mendingan kita rapiin di sini. Yes, good. Gua videoin. Masuk ke YouTube gue pokoknya. Pas bagian ini gua hapus. Lihat bro, ini orang pada camping di gunung kayak mau ke mall semua. Kayak mau ke mall ya. Orang pakai sendal, dia pakai sepatu. Astagfirullahaladzim. Gini suasana di Lembur Anyar.
Jadi satu lokasi untuk camping. Di sana ada aula yang bisa kita gunakan untuk sholat ya. Halo bro, seperti lu lihat, gua sekarang udah beres pasang tenda. Dan kalau lu lihat di belakang gua itu kabut lagi tebal-tebalnya banget. Ini udah sore hari sih ya. Tadi gua datang ke sini pas lagi hujan sih, jadi tanah tuh agak becek-becek. Tapi gue happy banget karena gue bisa naruh tenda di samping motor ya, seperti lo lihat. Motor camping kita jadinya kan enak, seru ya. Lembur anyar ini menurut gue cukup worth it kalau lo pakai buat camping ya. Di sini fasilitasnya ada area glamping di atas sana. Lalu ada kolam renang buat anak-anak. Kolam renangnya ada 3. Satu kolam yang cetek, betul-betul cetek gitu ya, hanya sebatas sampai nggak nyampe sedengkul airnya. Lalu ada perosotan panjang yang nyusur ke sebuah kotak. Lalu ada perosotan lagi ke kolam yang lebih besar yang dalamnya kira-kira bisa sampai ada sekitar 3 meter gitu. Seru di sini, mobil juga bisa parkir di samping tenda, jadi dia pakai konsepnya itu bisa camper van gitu ya. Bisa camper van. Gua kesini kebetulan lagi sama para santri, gua mendirikan 10 tenda. Nah, kapasitas buat tempat yang gua datang ini fasilitas utama untuk campingnya ya. Maksud gua utama itu yang memang camping di atas tanah ini kira-kira kalau dihitung bisa untuk 30-40 tenda kali ya. Ini gue udah 10 tenda ya, tapi ada mobil, ada motor gitu. Jadi di bawah, di dekat kolam renang itu ada 4 dek kayu, lalu ada 3 dek plesteran gitu. Itu nggak mahal sih kalau lo bandingin sama tempat lain ya. Untuk nyewa deknya biasanya rata-rata yang gua tahu tuh nyewa deknya itu 50.000 nyewa deknya doang gitu ya. Di tempat ini cuma 35.000. Oh iya, entrance-nya untuk lo camping di sini per orang itu 35.000. Itu belum termasuk parkir ya. Parkir untuk mobil itu 10.000 per malam, untuk motor 5.000 per malam. Di sini ketinggian di 714 mdpl-an, jadi ya lumayan dingin tempat sini. Kayak sekarang gue udah mulai ngerasain dingin ya. Udah mulai ngerasain apa suasananya, banyak suara tonggeret. Dan lu akan sangat beruntung kalau dalam keadaan sepi. Nah, ini gue di hari Sabtu ya, hari Sabtu ini di weekend ya. Di weekend ini untuk yang camping ini sepi banget, cuman ada kita doang nih dari pondok pesantren, 10 tenda, 20 orangan gitu. Paling yang terisi itu ini apa namanya, si glampingnya itu ada beberapa. Oh, di bawah ada 3 tenda ya di tempat yang tadi di dekat kolam renang. Kelebihannya di sini lu juga bisa jadi dia ada persawahan yang lu diperbolehkan untuk apa namanya, nyari belut di situ. Dan kalau dapat belutnya lu bisa makan, lu boleh ambil gitu ya. Dan di atas itu ada semacam kayak telaga atau danau gitu ya. Di situ banyak ikannya. Jadi kalau lu motoris yang doyan mancing, ini tempatnya recommended. Di danaunya itu banyak ikannya dan free to fish gitu. Jadi artinya lu boleh mancing dan lu boleh ambil ikannya gitu ya untuk lu konsumsi gitu. Ini kalau nggak beda jauh kayak di Rawagede ya. Rawagede kan gitu ada danaunya, lu juga bisa mancing, lu boleh makan ikannya gitu. Cuman di sini kayaknya nggak ada apa namanya, nggak ada air terjun, nggak ada curug gitu. Tapi di bawah sana itu ada sungai ya. Sungainya sih katanya nggak jauh, cuman 200 meteran, cuma karena jalannya memutar jadi agak jauh gitu jaraknya. Yang gua kurang suka di sini adalah toiletnya ya, WC-nya itu kurang bersih, kurang terawat menurut gua. Dan airnya dia ngambil dari aliran air kecil di sini. Yang sebetulnya sih nggak ada masalah ya, cuman airnya itu juga
ada di belakang tenda gua misalnya gitu ya, alirnya seperti solokan gitu. Jadi kalau ada orang buang kotoran di situ, maksudnya buang-buang sesuatu yang bikin kotor gitu ya, nanti akhirnya air di bawah itu di tempat toiletnya itu jadi kotor gitu. Untuk kolam renangnya itu sama aja, airnya tidak terlihat jernih, dia berwarna kecoklatan gitu ya, terlihat terkesan kotor gitu. Mungkin tadi karena sedang hujan di atas besar mungkin ya, jadi tentu bikin kotor ke arah bawahnya ya, mungkin itu sih yang jadi. Gua nggak tahu apakah di hari biasa atau ketika di musim tidak hujan apakah airnya jernih gitu, gua nggak tahu. Tapi yang jelas seperti itu apa yang gua lihat. Kendala di sini satu lagi adalah terkait dengan monyet ya. Di sini banyak monyet. Tadi mungkin gua lihat itu pimpinan monyetnya ya, badannya gede, dia berani datang ke sini, lalu dia ngacak-ngacak tempat sampah yang udah kita rapihin. Dia cari makan ya karena lapar pasti ya. Lalu dia juga berani nyerang ya, berani nyerang ke pengunjung gitu. Tadi sih begitu ya. Jadi ketika kita usir dia malah balik nyerang gitu. Lalu dan berani, monyetnya itu berani, artinya dia sudah tidak takut sama manusia. Jadi lu harus hati-hati kalau ketika ke sini. Sebisa mungkin tenda lu tutup ya, lu tutup rapi gitu ya. Jangan sampai dia masuk untuk ngambil, karena memang dia berani ngambil, berani nyuri makanan yang kita punya. Tadi itu ada beberapa pengunjung ibu-ibu yang dia duduk-duduk di pendopo, lalu dia bawa-bawa keripik dan lain-lain, ternyata didatangin sama itu monyet, lalu diambil keripiknya. Ya nggak ngerti lah, tapi gue suka dari penjaga di sini, ketika dia dapat laporan itu dia segera datangin kita, lalu dia bawa busur dengan anak panah, lalu dia memanah keraknya. Tentu pasti bukan untuk berniat membunuh ya, cuman mengusir aja gitu. Gua lihat memang nggak sengaja nggak dikenain gitu sama dia, atau mungkin meleset ya, tapi nggak ngerti juga. Yang jelas dia takut-takut itu dengan busur gitu ya, ditarik-tarik gitu. Akhirnya memang pergi si siapa namanya, si monyetnya itu pergi. Cuman dia datang beberapa kali lah. Yang perlu diawasin itu di pagi hari biasanya monyet ya, lalu siang itu tadi sekitar menjelang setelah sholat zuhur ya, sih sekitar 12:30-an. Lalu tadi asar mereka turun lagi untuk ngambil makanan lah. Dari gua nilainya ya 7 lah ya. Gua nggak bisa ekspektasi kasih lebih besar, karena harapan gua di tempat wisata itu memang agak lebih tertata, lebih rapi gitu ya, lebih bersih gitu menurut gua gitu. Rumputnya lebih asik gitu ya, sistem ininya harusnya lebih asik gitu. Tapi lu ambil listrik itu gratis, jadi lu tinggal narik kabel, listrik itu gratis, lu nggak harus bayar lagi gitu. Gua bawa 2 roll panjang ya buat kebutuhan kita semua gitu, yang kita udah bikin kemarin gitu. Itu udah dan ini ada aula yang lu bisa pakai gratis untuk acara gitu ya, itu gratis. Ada beberapa pendopo kayak saung-saungan gitu ya, yang itu ada pemandangan kayak gini, pemandangan ke arah sana gitu. Itu juga lu bisa pakai gratis, lu nggak perlu bayar gitu. Jadi banyak gratisan di sini, seru juga. Well, apakah gue ngerekomendasiin ini? Ya, ini bisa buat tempat lo ekspresif, buat lo meluangkan pikiran. Apalagi tadi gue bilang kalau lo doyan mancing, lo bisa mancing. Cuman air aja sih menurut gue. Airnya nggak it's not a healthy water for you to drink gitu ya. Kalaupun lo mau masak itu air, menurut gue mendingan lo beli air mineral aja, air galon gitu. Kalau lo bawa gitu ya, lo masak air itu. Karena kalau gua lihat dari warna dan lainnya kayaknya nggak good lah ya kalau buat itu. Sinyal, oke, sinyal di sini untuk Indosat, untuk Telkomsel itu bagus.
Untuk XL karena kebetulan HP gue rusak yang kemarin pakai XL, jadi gue nggak tahu XL di sini bagus atau enggak. Yang jelas Indosat sama Telkomsel bagus banget. Tadi gue kirim-kirim foto, gambar, video, itu nggak ada kendala gitu. Jadi artinya buat lo yang doyan main medsos gitu ya, yang seneng update status dan lain-lain, real story gitu ya, nggak ada kendala lah kalau untuk untuk update gitu. Jadi oke lah. Untuk glampingnya tadi 400 ribuan sampai mungkin 800 ribuan ya, tergantung kapasitas kamar. Ada yang bisa untuk 10 orang, ada yang hanya untuk 4 orang gitu. Apalagi menurut gua udah semua. Ada warung, resto yang lu bisa, tapi gua nggak tahu apakah itu 24 jam atau enggak gitu ya. Gua nggak tahu. Tempat-tempat buat nongkrong di sini disediakan banyak gitu. See you in the next trip, see you in the next journey. Enjoy your camping.